Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muklis, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata kali ini adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru SDN Sinangsari 04 tentang budaya positif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Haji bin Wahidi sebagai Kepala Sekolah SDN Sinangsari 04. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN Sinangsari 04 yang alhamdulillah hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif dari calon guru penggerak, khususnya di modul 1.4. Adapun kegiatan pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah pemaparan materi, yang selanjutnya adalah jika dimungkinkan menjadi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup atau doa. Marilah Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah untuk mempersingkat waktu pada kegiatan pagi hari ini. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, untuk acara berikutnya yaitu Bapak dan Ibu, berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Sinangsari kepada Bapak Haji bin Wahidi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan guru SDN Sinangsari 04 yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Muklis Abdul Muklis yang dalam hal ini sedang melaksanakan tugas mengikuti pelatihan CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan kegiatannya dilancarkan. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan yang angkatan berikutnya Bapak dan Ibu guru yang saya yakin persis punya kemampuan yang sama untuk mengikuti kegiatan itu. Dalam kesempatan ini saya akan membuka beberapa kegiatan yang kita miliki di SD kita ini. Yang pertama, kegiatan CGP. Yang kedua, minggu besok tanggal 24 dan 25 kita akan menghadapi AMDK untuk kelas 5. Yang ketiganya kita menghadapi pembentukan tim investigasi untuk anti bullying, yang dalam kesempatan ini kita juga saya menginginkan beberapa guru menjadi tim dan ketua tim
ini dibentuk oleh satu tim sekolah yang berjumlah ganjil. Jadi jumlahnya harus ganjil 3, 5, 7, 9 tergantung jumlah tingkat kerumitan sekolah tersebut. Kebetulan kalau kita tingkat kerumitannya hanya sedang, jadi cukup dibuat oleh 5 orang. 5 orang itu 2 orang dari tim sekolah kelas tinggi dan kelas rendah. Saya kemarin sudah mencoba menggunakan karet, tinggal menjadikan SK-nya untuk tim ini. Saya ingin mencoba dari kelas tingginya antara Pak Nursin atau Pak Sarmudi, dari kelas rendahnya unsur rendahnya mungkin Bu Ani. Jadi kelas tinggi laki-laki, kelas rendahnya perempuan, karena unsur-unsur bullying ini tidak hanya terdapat pada laki-laki, juga tidak terdapat hanya pada perempuan. Jadi kompleks, bisa juga terjadi di lingkungan sekolah, bisa juga terjadi di lingkungan masyarakat. Juga terdiri dari unsur masyarakat dan komite. Artinya masyarakat yang tidak termasuk dalam pengurus komite dan masyarakat yang dekat dengan sekolah. Saya sudah mencoba mengotak-atik tim tersebut. Yang pertama, kalau nggak salah saya rencanakan ketuanya Pak Nursin, anggotanya Ibu Anik, untuk tim komitenya Pak Adi, untuk tim masyarakat terdekatnya 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Saya mengusulkan dalam hal ini yang paling dekat dengan kita, Pak Anas, ya, Pak Anas. 1 lagi perempuan saya belum tahu, apa perlu ditanya dulu atau bagaimana, nanti akan kita siapkan. Dan untuk kegiatan kali ini kita akan diseminasi budaya positif, budaya yang kita harapkan dari titik kecil menjadi besar, dari mulai dari diri kita, dari mulai saat ini, dan titik ini membesar, sehingga aspek pelajaran Pancasila bisa tercapai di seluruh wilayah Indonesia. Karena sistem pendidikan ini menjadi saringan yang terbaik buat anak-anak kita menangkal virus dari luar. Ini pendidikan, sekolah khususnya, dan menjadi corong yang besar, yang kuat, yang berusaha keras untuk menyebarkan hal-hal positif ke masyarakat, untuk menggantikan sebuah generasi dan satu generasi, kemudian generasi berikutnya lebih baik, kemudian generasi berikutnya lebih baik, dan mudah-mudahan suatu saat negara kita menjadi negeri yang berdatun dan dibangun walaupun orang. Itu harapan kita. Untuk hal tersebut, mari kita mulai, kita dengarkan, kita serap apa yang akan dimulai dari kegiatan kita, dari kegiatan sekolah kita ini. Pada Pak Lukis, apa yang sudah ada diprogramkan, apa yang sudah disarankan, beritahu ke kita bergerak bareng. Mudah-mudahan dengan ini kita mengerjakan tugas kita secara ikhlas, dan insya Allah barokahnya akan kepada kita semua. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Haji Bin Wahidin selaku Kepala SDN Sinangsari 04. Bapak dan Ibu peserta diseminasi hari ini, tadi sambutan dari kepala sekolah. Berikutnya adalah penyampaian materi inti, tentunya disampaikan oleh saya sendiri gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan biar bukan saya. Insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Pak Febri, semangat pagi. Oke. Kita semangat. Baik, Bapak dan Ibu guru, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diseminasi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak dan Ibu, sebelum mulai saya mau bercerita sedikit ya. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak, khususnya yang saya laksanakan ini di angkatan 9. Nah, dalam guru penggerak itu ada 3 modul, modul 1, modul 2, dan modul 3. Modul 1 itu isinya ada 4. Yang pertama tentang filosofis Ki Hajar Dewan Barat, yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga tentang visi guru penggerak, dan yang keempat ini tentang budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini saya menemukan materi-materi atau pemahaman yang menurut saya sangat kena sekali dengan pekerjaan kita atau profesi kita sebagai guru ya. Nah, makanya di akhir tugas atau di akhir pembelajaran modul 1.4 ini dianjurkan untuk melakukan diseminasi gitu. Diseminasi itu memberikan penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Supaya nantinya mudah-mudahan bisa dimengerti dan diaplikasikan, dipraktekkan oleh teman-teman guru yang lainnya. Nah, mungkin nanti juga selama penyebaran pemaparan materi ini ya banyak sedikit banyaknya mungkin ada kekeliruan, boleh nanti kita saling mengkoreksi gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada judulnya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, pasti kita bertanya-tanya ya, apa sih budaya positif itu? Nah, sebelum kita ke budaya positif, nah ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum yang baru ini yaitu kurikulum merdeka, jadi kita menekankan pada kompetensi dan pengembangan karakter, penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Nah, makanya di kurikulum merdeka ini selalu digabung-gabungkan tentang karakter ya, karakter yang seperti apa? Karakter yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada beberapa nilai-nilainya. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu pun ada lagi subbabnya lagi ya, sub dulu lagi apa, beriman itu apa aja isinya. Terus berkebinekaan global. Berkebinekaan global juga isinya banyak lagi macam-macamnya. Nanti kita bisa baca di webnya yang diikuti step. Terus berikutnya ada bergotong royong. Nah, nilai bergotong royong itu nanti dimunculkan dalam profil pelajar Pancasila. Berikutnya juga ada kreatif. Nilai kreatif itu dimasukkan juga ke dalam profil pelajar Pancasila. Ada juga bernalar kritis. Kalau kritis itu apa? Kalau kayak itu cepat tanggap. Cepat tanggap ya, bukan kritis mau. Cepat tanggap lain. Bernalar kritis artinya anak tersebut bisa mengeksplor pengetahuan mereka sendiri gitu ya. Terus juga ada mandiri. Nah, mandiri di sini bukan
makan dan mandi sendiri ya. Jadi anak-anak itu dituntut untuk bisa mandiri dalam belajar ya, mandiri dalam beraktivitas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan untuk pembelajaran dalam paradigma baru itu seperti itu, agar anak-anak nantinya di sekolah itu bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan sekolah kita nanti bisa menerapkan profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu tadi tentang budaya positif. Di sini ada pertanyaan pemantik dulu, gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Hukuman bisa dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Apa alasannya kalau tidak setuju, Bapak? Yang pertama, kalau hukuman itu kan kalau kita lihat hukuman hukum itu kan seseorang itu kalau mendengar kata hukum lepas itu ngegeber duluan, takut dulu ya. Mendengar hukum takut kan? Iya, berarti jawabannya tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Bentuk hukuman tapi Hukuman ya. Yang berikutnya ini ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju kan yang nomor 2? Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Bapak Ibu setuju kan? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Jadi kasih hukuman tapi hukuman yang positif. Setuju nggak? Iya, kira-kira setuju kan nih? Gak apa-apa ini. Setuju. Bu Desi gimana? Setuju nggak? Ini hanya pertanyaan romantik aja. suka kita jawabnya. Ya, yang menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau yang satu kan hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya setuju. Ya ada yang setuju dan enggak ya Pak. Iya. Ada yang setuju dan enggak. Ya, Membaca. Kalau membaca ya wajar kan kalau membaca. Membersihkan halaman, bocah udah mulai sama kalau udah jelek. Apalagi kita sendirian di tanpa teman. Pendidikan dapat disiplin ya memang pendidikan disiplin tapi dengan itu disampaikan menghukum. Orang tuanya kan yang sekolah kan? Nah, iya. anak saya bukan buat hukum dan buat belajar. Berarti tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju nomor 2 ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kan yang pertanyaan. Jadi membaca. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Bisa kasih setuju. Penghargaan sebenarnya apa ya? Contoh, anak mengerjakan hal tahu itu bagus, pintar, Iya. mantap dah. Oh, itu baru nggak apa-apa. Nah itu Nah, berarti pemberian berikutnya bukan berarti diberi duit, bukan. Nah, Permen, bukan. bisa juga tepuk tangan. Nah, bukan anak semua. Bukan. Berarti setuju ya nomor 3. Sama setuju dia. Oke. Nggak ragu kita. Nah, baik. Itu tadi pertanyaan pemantik saja Bapak Ibu supaya kita bisa membedakan ya apa yang ada pada kalimat tadi. Nah, berikutnya adalah tentang disiplin positif. Adalah budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kamu harus disiplin, gitu ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan disiplin positif. Disiplin positif ini memberikan kita gambaran ya, bahwa pasti di sekolah itu kadang-kadang kita mengucapkan disiplin. Apa sih disiplin itu gitu ya? Patuh. Kalau di sini kan disiplin itu mencerminkan tentang apa nih? Menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan biasanya gitu ya.
Nah, di dalam disiplin positif ini tentunya memiliki motivasi. Ada dua, Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, apa sih motivasi intrinsik itu? Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri siswa tersebut. Jadi nggak disuruh lagi gitu udah mau gitu ya, udah mau taat lah sebenarnya. Disiplin positif yang bersifatnya intrinsik. Ada juga disiplin positif yang motivasinya dari ekstrinsik, dari luar diri siswa tersebut. Artinya ini bisa berupa dari gurunya, bisa juga berupa mentaati peraturan gitu ya. Jadi disiplin ekstrinsik itu muncul karena adanya dorongan pihak luar, bukan dari dalam murid tersebut. Gitu. Jadi bedanya itu ya Bapak Ibu antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, berikutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, tentunya sebagai manusia, baik kita maupun murid kita, terutama murid kita, ada kebutuhan dasarnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu diantaranya adalah sandang, pangan, dan papan. Bukan papan buat kodenya. Ya, artinya kebutuhan untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kebutuhan itu terpenuhi, insya Allah nanti anak kita juga belajar lebih nyaman gitu ya. Seperti kita juga sama. Yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Nah, sebagai murid itu juga kan manusia ya. Pasti mereka itu memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Baik itu di keluarganya, baik di kelas maupun di lingkungan temannya, di lingkungan sosial rumahnya, di masyarakat ya. Terutama di kelas, kasih sayang itu kadang-kadang nggak kelihatan, nggak muncul gitu ya. Bisa jadi ada anak yang periang, ada juga anak yang pendiam. Nah, itu nanti kita bisa tanya, apakah kita bisa investigasi lah bahasanya gitu ya. Apakah kebutuhan kasih sayangnya sudah terpenuhi gitu ya? Kenapa anak tersebut malas ke sekolah misalkan? Bisa jadi kebutuhan kasih sayangnya kurang, contohnya orang tuanya gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Atau di kelasnya gurunya cenderung cuek gitu ya. Jadi anak merasa malas ke sekolahnya. Nah, itu juga merupakan kebutuhan kasih sayang dari seorang guru. Yang berikutnya adalah kebebasan. Nah, sebagai manusia kita juga sama Bapak Ibu ya, anak-anak juga sama, cenderung ingin memiliki kebutuhan untuk kebebasan. Kebebasan di sini artinya kebebasan untuk yang positif ya, memilih bagaimana cara belajar mereka gitu ya, bagaimana mereka bersikap dengan guru dan juga teman-temannya. Artinya kalau mereka terlalu dikekang ya nggak bisa juga gitu ya. Nah, mereka juga sama butuh dengan kebebasan, namun kebebasannya yang positif. Ada juga kesenangan, tentunya sebagai manusia kebutuhan dasarnya adalah kesenangan juga sama. Mereka juga sama, murid kita itu butuh hal-hal yang menyenangkan. Kadang kalau di kelasnya kaku aja gitu ya, kerjakan halaman 1. Sampai selesai. Kalau bahasa Bekasinya borok-borok, senang tuh bocah ya. Nah, anak-anak, dan kan anak-anak senang gitu ya, merasa tertekan. Nah, kita sebagai guru juga harus paham bahwa mereka itu butuh kesenangan. Contoh, kita lihat anak itu kan senangnya biasanya berkumpul ya. Kalau ada tugas, ya bisa kita bentuk kelompok yang
sekiranya bisa membangkitkan motivasi dia untuk belajar. Bisa juga sesekali kita belajar di luar kelas, bisa. Contoh perkalian, gitu ya, perkalian bisa kita menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita, daun, gitu ya, hitung tangga berapa, gitu. Bisa itu. Karena anak-anak nggak kepikiran juga bahwa matematika ada di sekitar kita. Berikutnya ada penguasaan. Anak-anak juga perlu ya. Yang namanya penguasaan, ingin menguasai biasanya gitu ya. Nah, yang menguasai ilmu yang bermanfaat, yang menguasai pendidikan yang layak, itu juga bisa menjadi kebutuhan dasar manusia atau keinginan untuk lebih dari orang lain, itu juga bisa menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kecil tulisannya ya. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku, ternyata ada motivasinya juga, gitu ya. Yang pertama, menurut Diane Rosen dalam bukunya Disciplin School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, maksudnya di sini yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahannya. Nah, maksudnya di sini adalah ketika ada murid melakukan kesalahan, dia menghindari kesalahan tersebut hanya untuk menghindari hukuman tersebut, gitu ya. Jadi bukan muncul dari diri mereka sendiri. Yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya motivasi ini muncul pada murid kalau misalkan nilainya bagus, tadi ada penghargaan gitu ya, dapat bintang gitu ya. Kalau PR-nya selesai, dapat hadiah. Nah, motivasi ini hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau nggak ada penghargaannya, bisa jadi murid tersebut malah down gitu ya, malah nggak sesuai jalurnya gitu ya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai yang ketiga ini yang ingin kita munculkan ke anak-anak kita ya. Jadi mereka itu pergi sekolah atas motivasi dan keinginan dari mereka sendiri, bukan keinginan atas gurunya. Kalau nggak sekolah, kalau nggak ada tepat waktu, misalkan kena hukuman gitu ya. Terus kalau nggak ada uang jajannya, nggak sekolah. Nah, itu kalau bisa kita memunculkan sifat yang ketiga ini gitu ya. Karena di kita juga banyak murid-murid, terutama di kelas saya juga ada tuh, nggak sekolah Pak, besoknya katanya nggak ada ongkosin, nggak sekolah duit. Nah, kalau bisa kita sebagai guru, kita giring anak kita itu supaya memiliki ini motivasi yang ketiga gitu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Jadi inilah motivasi intrinsik sesungguhnya gitu. Tanpa dorongan ongkos gitu, ke sekolah ya, tanpa hukuman. Ada kadang-kadang yang di sekolah takut hukuman, ada. Nah, itulah jangan sampai kita memunculkan hal itu. Kalau bisa kita giring anak kita itu untuk yang motivasi yang ketiga ini. Jadi anak-anak sadar akan pentingnya sekolah
sekolah gitu ya, tanpa ongkos nggak apa-apa, yang penting sekolah dulu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, tentunya Bapak Ibu pernah dengar antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kita akan coba menjawab. Ini ada contohnya ya, contoh tindakan gurunya. Di sebelah sini ada yang masih kosong ya. Nanti kita coba isi. Apakah yang nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi gitu ya. Nomor 2 apa gitu ya. Coba kita tebak-tebakan dulu. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Apa bentuknya ini? Hukuman mencatat. Dia Gimana ibu-ibu? Hukuman atau konsekuensi nih yang pertama nih? hukuman mencatat 100 kali mau catat. Hukuman. Ya, Janjian juga kemudian. boleh. Gak apa-apa kita berbeda pendapat. Berarti yang pertama hukuman. Kalau saya hukuman. Oke, boleh. Silakan. Tapi bisa konsekuensi, bisa hukuman. Tadi nanti dia hafalin ya. Ya, beres. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini jelas itu hukuman. Hukuman. Mereka dewasa pasti bokep kemari. Masa kelas Ya. harus gitu. Hukuman ya. Nanti kita lihat. Anak bola itu. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Besoknya nggak sekolah karena sakit. Ya. Itu. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman dan konsekuensi. Ya. Iya. Terus selanjutnya nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Konsekuensi. Pulang sendiri itu mah. Iya. Berapa yang dia merusak punya orang? Iya. Oke. Pak Udin apalagi yakin sekali gitu ya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa itu? Membersihkan tumpahan air di meja tulis Meja tulis. Dalam meja. Meja. Ah, di meja tulis. karena tersenggol pada saat Itu belajar. konsekuensi. Konsekuensi. Ulah dia. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena mengenakan sepatu hitam. Hukuman kalau udah paku infeksi kamu jawab siapa? Hukuman. Dan si bapak yang datang anak saya dengan kenapa sepatu nggak dipakai itu? Kalau kena paku, iya. Iya. Yang berikutnya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Mana nih PJOK nih? Ini hukuman atau konsekuensi? Siapkan tulisannya tuh. Ya. Itu namanya konsekuensi. Konsekuensi. Coba kita lihat apakah benar jawaban Bapak Ibu? Oh, kan betul. Nah, Nomor 1 ternyata hukuman. Kenapa bisa hukuman? Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa bisa hukuman? Karena udah jelas di sini ya kalimatnya. Mencatat 100 kali. Hukum. Wah, jelas itu bentuknya dari katanya aja udah Tindakan. menekan gitu, dari katanya menekan. Berarti jenisnya hukuman. Besok. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman jatuhnya karena melibatkan fisik juga ya. Artinya nggak matching, dia terlambat masuk, kenapa hukuman yang sering 18? Iya, tunggu dulu. 2-3 menit baru masuk. Iya. Tanggung lagi nerangkan. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker besok. Besoknya nggak masuk. Besoknya nggak masuk. Iya, nggak ditanya nggak apa tuh anak-anak. Kenapa nggak pakai masker gitu ya? Nggak langsung aja. Ayo, 15 kali push up. Ya, tuh. Ya. Berikutnya,
kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, ini dari bahasanya juga udah jelas sebenarnya konsekuensi ya. Artinya kalau dia berbuat ya jawab konsekuensi. Konsekuensinya apa? Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja. Nah, karena tersenggol, ini juga sama konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini hukuman. Masih yang murid nyeker seharian itu ya. Apalagi suruh ini kali sepatu pulang. Guru katanya apa gitu pas lihat putih sepatunya gitu kan. Udah aja suruh nyeker seharian. Padahal bisa jadi dia waktu ke sekolah itu kakinya nyebur ke got gitu kan. Ganti dasar Atau basah atau hilang di bawah kucing gitu kan. Dan tanya lagi udah bukan sepatunya. Nah, kadang-kadang anak tuh mas saya salah gitu. Nah, berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa ini bisa konsekuensi? sesuai dengan pelajaran. Ya, Sesuai dengan yang pelajaran. sama kayak ini ya, sama. Air. Cuman bedanya yang Yang pelajaran PJOK ini kan pemanasan salah. Iya, pintar. Waduh, pemanasan. Mana ya? Kalau ini kalau ini karena basicnya dia pelajaran PJOK, karena ada konsekuensinya gitu kan. Kalau ini kan nggak nyambung. Kalau ke sekolah, terus lari ke lapangan basket. Apa hubungannya? Apa hubungan? Kalau ini kan nyambung ya. Muterin 2 kali basket, lapangan basket karena PJOK. Kecuali begini kayak Bang Muktis, kalau dia itu memang nggak piket, nah masih ada sampah di luar. Buat tolong itu, kalau nggak piket, konsekuensinya kamu sekarang nyampe. Gitu. Konsekuensi namanya hukuman. Bisa masuk konsekuensi. Karena nggak piket. Artinya lebih bijak bahasanya. Iya. Ya. Nggak piket begitu, halo kamu akan pulang hukuman. Jadi intinya tidak tidak membuat anak menjadi takut. Ya. Karena dari bahasanya tuh betul Bang Sin ya. Dari bahasanya berbeda. Kalau hukuman itu bahasanya takut, menekan ya. Kalau konsekuensi itu kan lebih luas bahasanya gitu ya, lebih lentur lah bahasanya. Nggak sadis, kalau dulu nggak sadis. Ya, jadi itu Bapak Ibu udah sedikit banyak ke dalam masuk ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Diturunkan jabatan. Nah, itu hukuman. Nah, itu hukuman konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau hukuman itu. Sakit. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hatinya. Oh, fisik sih masih penting kalau ini ya. Hati. Seumur hidup dia pernah katanya Pak. Untuk jangka waktu yang lama. Oh iya, jangan ingat. Sekarang saya ingat. Pasti kita juga sama ya. Dulu kan pernah sekolah. Iya. Nah, terus konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek aja. Tadi contohnya mengelilingi lapangan basket karena PJOK. Jadi wajar kalau olahraga gitu kan. Pemanasan kan. Iya, konsekuensi. Terus kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, jadi anak benci tuh. Misalkan kayak tadi disiplin tentang hadir tepat waktu gitu ya ke sekolah. Karena hukumnya 2 kali puterin lapangan basket, jadi benci anak-anak udah sengaja lah besok aja. Besoknya udah lah, biarin lagi lah. Akhirnya diulang-ulang terus gitu ya, tanpa tahu penyebabnya apa anak-anak merambat gitu. Terus anak menghargai disiplin kalau konsekuensi itu. Kalau pas pegang PJOK ya udah jangan merambat supaya jangan muterin lapangan basket gitu ya. Terus kalau di hukuman itu sifatnya paksaan. Nah, pakai namanya dipaksa, kadang-kadang nggak enak kalau ini. Ya. Bapak Ibu. Selanjutnya adalah konsekuensi bentuknya stimulus atau tanggapan. Selanjutnya di hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya betul, surplus saat gitu kan. Wah, suruh saat lagi.
membangun kesejahteraan sekolah. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, nah kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya, kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau hukuman biasanya dia udah tahu nih bakal dihukum, karena dia berbohong gitu ya. Nah tapi dia Daripada dihukum, daripada dihukum dia bohong. Kita salah. Bohong salah. Kenapa kamu mau hadir lambat kan? Karena emak lagi sakit. Padahal emaknya nggak sakit, Sekedar bukan. Jadi bohongnya dia double. bohong. Iya, anak-anak sakit takut yang dihukum itu nih. Iya. Nah, kalau yang konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Selanjutnya, perasaan anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tentu sama ya, karena hukuman itu bisa tadi kesini nih, ke hati gitu ya, hati. Jadi anak-anak merasa malu, apalagi kalau dihukumnya di depan kelas. Iya, suruh melet, gitu. 2 jam. Gak ada apa juga. Iya. Kadang tanpa kita sadari, sekolah sana terganggu di situ. Dia nggak tahu harus kayak gimana gitu kan. Selanjutnya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasing peserta. Nah itulah Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, pendekatan selanjutnya pendekatan restitusi. Nah, pendekatan. Jadi ada tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, di sini ada muncul restitusi. Tentunya ini masih asing ya di telinga kita Bapak Ibu, termasuk saya juga sama. Apa sih restitusi itu gitu ya? Karena ini bahasanya tinggi ya, bukan bahasa provokasi ya ini. Restitusi. Intelek. Bahasa tinggi. Bahasa tinggi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi pendekatan itu tadi hukuman ya, konsekuensi dan restitusi. Nah bedanya apa Bapak Ibu yang tadi gitu ya? Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kata dosen ya. Jadi restitusi itu pendekatan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu ketika melakukan kesalahan kita menerapkan restitusi ini bukan kepada hukum atau konsekuensi ya. Bedanya di sini jadi mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa dibantu atau diminta sama kita gitu ya. Nah berikutnya setelah mereka dilakukan restitusi itu berharap ini mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa maksudnya? Ketika mereka kita restitusi gitu ya, mereka itu udah malu lagi ke kelompoknya. Karena kalau kita hukum, ada sebuah hukuman gitu ya, bisa jadi anak malu ke kelompoknya lagi, gak malu ke teman-temannya. Tadi nggak ngerti PR dia hukumnya. Tadi pakai sepatunya warna putih ya, nggak punya sepatu lagi ya. Ada bet, ya temennya kayak gitu biasanya. Nah kalau restitusi ini mengajarkan murid untuk memecahkan masalahnya sendiri, gitu ya, dan dibantu oleh gurunya, dan juga nanti kembali ke kelompoknya dengan nyaman, gitu ya, tanpa ada sesuatunya. Nah restitusi ini memiliki ciri-ciri banyak sekali ciri-cirinya ya. Kalau nggak salah ada 9. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi restitusi itu bukan, kalau dihukum itu kan menebus kesalahan dia. Nah, ini belajar dari kesalahan, karena manusia ya sifatnya salah. Kita juga sama yang udah besar ini guru gitu ya. Salah, ada dosa.
Nah, di sini ditekankan bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar. Ini introspeksi diri, gitu kan. Berikutnya resolusi memperbaiki hubungan. Nah, kalau kita hukum, tentu anak tersebut ada rasa jengkel sama gurunya. Selamanya ya Pak. Ya. Betul betul itu. Kalau kita baik-baik dengan restitusi gitu ya, insya Allah hubungan kita sama murid itu akur gitu ya. Enak, murid juga nggak canggung ke kita, gitu kan. Nah, selanjutnya restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, tawaran di sini maksudnya ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita tawarkan solusinya, gitu ya. Mereka juga bisa pastinya memikirkan gimana cara kamu mengatasi kamu melambat, misalkan gitu kan. Kita tanya dulu, oh iya Pak, kamu lebih pagi. Nah, boleh kita di situ kita selipkan. Nah, kalau bisa, kamu masuk alarm, tolong sama ibu kamu bangunin, gitu kan. Jadi tawaran bukan paksaan. Pokoknya kamu besok datang jam 7 ya. Nah ini dipaksa. Jadi ada penekanan di situ. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kadang sebagian murid juga tidak tahu nih dalam diri. Ya. Ya. Siapa saya? Siapa saya? Kenapa saya bisa terlambat? Kenapa saya nggak bisa mengerjakan PR ini? Iya, kayak orang. Iya. Pasti kan butuh pendamping. Kita sebagai guru mendampingi. Oh, kenapa kamu bisa nulis kayak gini? Temannya nggak bisa nulis. Kenapa dia? Gitu. Pasti ada dalam diri yang muncul. Kenapa saya begini? Gitu kan? Kenapa nggak kayak teman saya? Seperti itu. Jadi restitusi itu mengajarkan anak untuk melihat dirinya sendiri. Gitu ya. Kalau bahasanya menggali. Menggali. Bisa jadi ada harta karun di dalam dirinya, gitu ya. Menggali dirinya sendiri. Seharusnya dia bisa lebih dari itu, Nah, mantap terus di situ. Ya. contohnya saya Pak, jauh-jauh. Saya itu dari SD dan jebot. Di SMP saya berpengalaman sebagai seorang guru. Ini bisa cara ayah mana tempat ini? Begitu pinjam saya tanya teman saya. Wedi, saya pinjam berapa? Sama dia buka. Padahal saya nggak pernah keluar rumah. Aduh, belajar tulis. Alhamdulillah. Begitu 2-3 bulan, siapa yang misalnya? Saya namanya. Coba dari situ siapa yang siapa yang namanya? Nah, saya akan domain. Pas saya kacung. Terus yang berubah tadi baru nih berubah drastis. Alhamdulillah. Akhirnya ya saya jemput tanpa ranking. Alhamdulillah di SMP itu rankingnya 3, 4. Di tempat saya masih ada. Ini udah luar biasa bagi saya. Saya banyak buahnya. Murid itu juga 2. Nah itu tadi contoh nyatanya ya. Nyata. Contoh nyatanya. Jadi kenapa sih tulisan anak ini jelek gitu ya? Ya kita sebagai guru harusnya tahu gitu. Apa sih penyebabnya kayak gitu. Tadinya semaunya Pak. Yang penting saya nulis. Menang. Iya. Berarti kalau Pak Udin waktu itu muncul apa namanya motivasi. Ya, Digali. motivasi. Jadi kita juga bisa. Bisa, insya Allah ya. Kalau dari segi kita juga. Oh, ternyata kita juga bisa. Benar ya. Akhirnya Mas Bora itu saya. Saya ingin tulisannya. Iya. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, betul. Selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, kalau dari pilihan tadi, hukuman dan konsekuensi jelas. Restitusi ini yang pilihan terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter, bukan tindakan. Kalau menghukum itu kan jelas tindakan gitu ya, bukan pembentukan karakter murid. Selanjutnya restitusi fokus pada restitusi menguatkan, karena yang namanya anak salah gitu ya, yang kita banggakan lagi, mudahan dia salah, kita kincir lagi misalnya berasa. Iya, makin benar gitu lah. Restitusi fokus pada solusi. Nah, solusinya apa? Nah, kamu kok tulisannya kayak gini terus, gitu ya. Solusinya kira-kira apa ya? Apakah kamu berlatih terus di rumah, dikasih apa namanya, istilahnya contoh tambahan belajar gitu ya di rumah.
Bisa jadi kayak gitu, dari yang kasus seperti Tauge gitu ya. Terus juga restitusi, fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak itu kembali ke kelompoknya merasa ya udah berarti tadi kesalahan, dia udah tahu solusinya, coba diperbaiki gitu kan, jangan sampai terulang lagi. Nah itulah Bapak Ibu tentang pendekatan restitusi. Iya, Belum jelas. Belum jelas. iya karena itulah kita betul kata Pak Nursi tadi. Sebenarnya kita secara tidak sadar sudah menerapkan ini restitusi. Nah, cuma kita nggak sadar, belum terlalu dalam lah gitu berarti. Gitu. Maksudnya dalam bahasa betul ganti rugi, memperbaiki lah. Nah ini ada perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman identitasnya udah pasti gagal gitu ya. Ambil telat gagal gitu ya. Akan menjadi gagal dari seorang siswa itu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak yang panjang korban. Murid anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Bisa jadi karena di kelas kita sering nggak adil gitu ya, padahal kita sendiri yang nggak adil. Bisa jadi anak-anak yang menurut kita nggak mentaati peraturan karena kita menghadapi kesalahan, kalau bahasa kita ini jadi begajulan gitu ya. Jadi mereka jadi perhatian sendiri. Dan karena nggak apa-apa dalam bahasanya saya salah dulu di mata Pak ini Kalian bisa. kalian salah biasanya kayak gitu, kita nggak tahu kan pikiran anak tersebut gimana kan? Ada yang menanggapinya kayak gitu, ada yang cenderung diam gitu kan. Nah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut berlaku hanya pada sebuah institusi. Kalau konsekuensi dan restitusi ini sifatnya identitasnya sukses dan disiplin. Sesuatu harus terjadi karena ada konsekuensinya, kesepakatan lah gitu ya. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid anak korban bisa diabaikan maksudnya Udah pegangan lagi udah dihukum udah itu aja gitu ya. lagi udah. Murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring atau supervisi Evaluasi dulu ya. Karena kalau konsekuensi itu udah pasti kayak guru olahraga ya, ini nanti sampai yang bercanda ya. Semangatnya kita biasa. Iya. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban atau mendapatkan ganti. Murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah ini poin yang terakhir yang menurut saya penting, masalah terpecahkan gitu ya. Jadi kalau hanya hukuman atau konsekuensi bisa jadi nggak terpecahkan gitu apa yang menjadi ibaratnya masalah utamanya. Nah kalau restitusi kita gali terus tuh ya si anak itu bisa jadi ketemu akarnya gitu kan, akar masalah Mulai dengan kusut. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, ya jelas. Kalau dengan restitusi itu berarti dia bertanggung jawab. Oh tadi saya sudah berjanji nih sama Pak Mumpis misalkan. Ketika saya telat, saya berucap kalau besok bangun pagi. Berarti dia bertanggung jawab. Oh besok bangun pagi kan. Kalau nggak bangun pagi malu gitu ya Pak Mumpis. Jadi dia udah muncul rasa tanggung jawabnya. Terus berfokus pada pemecahan masalah dan jangka waktu panjang. Nah, kalau motivasi atau tanggung jawabnya udah muncul dari murid, maka pemecahan itu dalam jangka panjang akan terus
tersebut gitu ya. Insya Allah dia akan berubah, akan lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, berharap nanti setelah ini kita bisa lebih paham lagi Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau bisa jangan sampai menerapkan hukuman, meskipun kadang-kadang kita kelupaan ya. Ya, wajar lah. Karena saking keselnya. Nah, tapi kita coba refleksi diri, kalau bisa kita menerapkan restitusi. Ini tadi tentang 9 ciri-ciri restitusi tadi gitu ya. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu ada contoh kasus. Nah, contoh kasus ini contoh kasus siswa datang terlambat. Nah, siswa datang terlambat yang pertama dari segi hukuman. Nah, dalam segi hukuman ini guru menghukum murid berdiri menghormati bendera selama 10 menit. Kalau hukuman ini sifatnya contohnya seperti ini. Guru menghukum murid berdiri menghormati bendera selama 10 menit. Iya, pasti capek anak tersebut gitu ya. Dia juga tidak ngerti. Kenapa saya harus menghormati bendera? Apa hubungannya? Ketika saya telat datang, saya menghormati bendera, hubungannya gitu kan? Kalau yang kritis, gitu kan? Nah, gurunya pasti udah marah sih Pak itu. Terlambat mulu gitu ya. Murid juga jadi takut ya. Meskipun gurunya ganteng itu tetap murid takut kalau ngomong ya. Selanjutnya konsekuensi ini tadi guru memberikan konsekuensi siswa yang hadir terlambat tinggal di kelas selama jam istirahat dan mengerjakan tugas yang tertinggal tadi. Nah, ini seperti bagus juga konsekuensi itu tinggal. Jadi dia menggantikan waktu dia yang terlambat tadi gitu. Jadi istirahatnya ditunda dulu. Konsekuensi itu juga menggambarkan guru itu tegas dan siswa menghormati peraturan gitu. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi itu pada siswa yang terlambat, guru menanyakan keyakinan siswa dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Jadi ditanya dulu, menurut kamu nih kalau terlambat itu baik atau enggak gitu kan? Kenapa bisa terlambat? Terus kira-kira kesepakatan terus kita gimana nih? Ada tepat waktu Pak? Kalau kamu sudah mengerti kesepakatan kelas kita, nah terus bagaimana nih supaya kamu besok nggak terlambat gitu kan? Ditanya gitu, digali terus sampai dia bisa mengutarakan sendiri kalimatnya dia gitu. Jadi kan muncul tuh. Iya Pak, saya besok janji deh nggak terlambat, saya bangun pagi. Saya janji deh besok nggak HP malam. Malam. Itu. Ya gitu ya. Jadi udah terasa bedanya Bapak Ibu ya. Terus guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru terbuka tuh. Jadi nggak menekan anak seperti hukuman gitu ya. Guru terbuka artinya di sini guru itu memberikan pelayanan pada muridnya secara langsung gitu ya. Supaya murid tersebut jujur dengan dirinya sendiri dan mereka mau memperbaikinya. Kadang-kadang kalau telat kita abaikan, bukan sering telat diabaikan, nggak ngerjain tugas diabaikan, ya bisa menuang kita sama temannya. Si Angin nggak ngerjain tugas dibiarin sama gurunya. Nah, apa-apa misalkan yang nggak ngerjain tugas beberapa orang, kita panggil aja satu-satu dulu. Apa nggak ngerjain tugas? Nah, apa masalahnya? Terus kira-kira kamu kesulitannya di mana gitu? Ada yang seperti itu. Itulah Bapak Ibu contoh kasus dan penanganannya dari tiga ini ya, dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah,
Berikut ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Guru itu Bapak Ibu bisa berperan ke dalam 5 kontrol restitusi. Yang pertama adalah sifatnya penghukum. Ada sifat penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Sifat yang ketiga, posisi yang ketiga itu posisi sebagai teman. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Apa bedanya kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu? Sekarang kita lihat di sini ada contoh kasusnya. Guru berbuat, kalau dari posisi kontrol hukum, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti, menyindir, ya kayak gitu. Sifat posisi kontrolnya kayak gitu. Jadi kalau menghukum itu. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Nah, guru berbuatnya seperti apa nih? Berceramah, menunjukkan kekecewaan dalam diri guru tersebut. Kalau kamu lambat terus, kamu sudah sayang sama ibu, gitu kan? Tapi dimarahin loh sama pak sekolah, misalnya, gitu. Seperti itu. Jadi menanamkan diri dalam diri anak itu, saya sama banget ya, gitu ya. Jadi gurunya berperan sebagai membuat rasa bersalah. Kalau kamu kan baca tugas, kamu nggak mau seperti teman-teman lainnya, gitu kan? Selalu dibanding-bandingin, gitu kan? Terus yang selanjutnya teman, guru berbuatnya seperti apa? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, pemantau, penghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, biasanya dalam posisi kontrol ini, yang 5 ini, guru berkata seperti ini, Bapak Ibu. Kalau dari penghukum biasanya berkatanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya akan Hukum push up. di kelas. Ya, biasanya galak, tegas. Ya. Sama melotot matanya, Pak. Ancam. Melotot, matanya sangat melotot. Ya. Kalau membuat orang merasa bersalah, nah, posisi ini biasanya kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kamu kok berantem mulu di kelas. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Malu dong. Malu, Bapak malu nih sama guru-guru yang lain. Nah, itu kan. Iya. Jadi anak tersebut, kok saya salah, saya sesalah itu, gitu, salah saya. Gitu. Jadi nggak ada solusi. Nah, sebagai teman biasanya kata-kata ini muncul nih. Lakukan untuk Bapak dan Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, pasti di antara kita juga ada yang sifatnya seperti ini. Posisi kontrolnya, gitu ya, sebagai teman. Udah nggak apa-apa, nanti Bapak bantu kerjain, ngurusin, gitu kan. Udah nggak apa-apa lah. Nanti Bapak absennya Bapak titik-titik, gitu kan. Di dua. Iya. Ya udah nanti bantu bereskan, gitu ya. Jadi seperti teman, gitu. Posisi kontrol seperti teman. Yang berikutnya ada sebagai pemantau. Pemantau ini ya namanya guru pemantau ya. Lihat peraturannya apa? Apa konsekuensinya kalau kamu telat? Nah, itu pemantau. Biasanya dia lihat peraturan dulu, baru bertindak. Ya, pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, kalau posisi manajer, apa yang kita yakini, gitu ya? Apa yang kita yakini di kelas kita tuh apa? Gitu ya. Terus apa yang kamu yakini hal tersebut, apakah itu baik atau kurang baik? Gitu kan? Nah, kalau kamu meyakini kamu akan memperbaikinya, ya bagaimana memperbaikinya menurut kamu, gitu kan? Ini Pak, seperti ini. Nanti kita boleh tuh nambahin. Seperti yang Bapak katakan tadi, kira-kira kamu masuk ke dalam kesediaan kan? Oh iya Pak, sepertinya itu bisa juga. Terus hasil dari posisi 5 kontrol ini, kalau hukuman hasilnya memberontak, menendam, menyalahkan orang lain. Kalau kita sebagai penghukum,
Karena murid kita itu pasti berpikirannya nih berontak, tentang iya kalau di SD mah ya, kalau di SMK misalkan Nilai kecil kalau kemarin bisa itu 10. kalau mau bentak dan kita minimal bocor gitu ya. Iya. Ya itu karena sifat dari situ, mungkin dari SD-nya sering gitu. Gitu. Oke, berikutnya membuat merasa bersalah. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Jadi anak tersebut berbohong, kalau gitu ya, supaya gurunya senang. Berbohong dulu. Kalau teman, kalau kontrol sebagai teman, murid tersebut akan ketergantungan. Kemarin juga dibantuin sama Pak Udin, gitu kan. Udah biarin segini aja dulu tugasnya. Kita juga komitmen baik kok, gitu kan. Bisa akhirnya ketergantungan. Ya. Selanjutnya sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Woi, baris rapi ada Pak Febri. Nah, kalau ada Pak Febri doang, baris rapi. Gaya mandor. Gitu, jadi anak itu sifatnya seperti itu. Terus manajer. Nah, manajer ini hasilnya menguatkan karakter. Jadi anak tersebut mudah-mudahan dengan diterapkannya sifat manajer itu bisa merubah karakter, menguatkan karakter dia. Gitu. Dan kita percaya bahwa anak itu pasti memiliki kelebihan masing-masing, Bapak Ibu. Nah, kita harapkan posisi kita itu berada di mana? Di posisi sebagai manajer, control manager. Yang ini Bapak Ibu ya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, inilah yang sering ada dan nyata gitu ya, di lingkungan pendidikan. Ada yang sebagai penghukum, membuat merasa bersalah. Mungkin saya juga termasuk ini nih, membuat merasa bersalah sebelumnya gitu ya. Karena sering gitu ya. Jangan sampai kamu melakukan bapak gitu kan. Jadi anak merasa bersalah terus. Bisa juga karena sebagai teman gitu kan. Banyak kan seperti itu. Saking dekatnya sama murid, jadi sama murid itu teman. Teman juga murid menganggap kita sebagai teman juga gitu kan. Akhirnya udah nggak apa-apa nggak tugas gitu kan. Nah yang paling tepat kalau kita yakin dari hal ini adalah manajer, karena manajer ini bisa memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid gitu ya. Inilah yang kita tuju bersama-sama Bapak Ibu, munculnya motivasi intrinsik. Nah, berikutnya Bapak Ibu di sini ada tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu ya. Yang ada di kita kan biasanya peraturan kelas ya. Tata tertib. Tata tertib, keyakinan kelas. Apa bedanya sih? Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa jawabannya Bapak Ibu? Takut ditilang. Biasanya takut ditilang atau untuk keselamatan. Ya. Keselamatan. Iya. Biasanya takut Iya, padahal ya itu memang udah Wajiban pakai helm karena udah peraturannya sebenarnya gitu ya. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Nah, kemungkinan juga jawabannya adalah untuk kesehatan. Sebenarnya ya ini udah merupakan kebiasaan kita. Harusnya seperti itu ketika makan sebelum makan. Nah, tentang bukan zamannya COVID, makan dan berasa. Bersihkan. Iya. Jadi beruntung juga ya COVID kemarin mengajarkan kita tentang cuci tangan. Betul. Karena cuci tangan sama air lah berpoin. Jadi stop. Nah, Bapak Ibu, ini contohnya ini ada sebuah lingkaran peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan memunculkan budaya yang positif. Gitu ya. Jadi semua saling berkesinambungan di dalam lingkaran ini. Jadi budaya positif hadirnya dari pertama dari peraturan kelas dulu. Peraturan kelas bisa kita rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas berdampak pada lingkungan sekolah yang positif. Kalau warga sekolahnya sudah menerapkan keyakinan bahwa buang sampah pada tempatnya, gitu kan,
peraturannya adalah datang tepat waktu, tidak saling membuli gitu kan, maka akan menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan sekolah kita kan positif gitu. Nah, pada akhirnya akan menciptakan budaya. Budaya itu merupakan kebiasaan gitu ya, kebiasaan yang positif. Karena bagaimanapun kalau budayanya sudah baik, insya Allah akan di dalamnya juga baik gitu ya. Kalau budayanya kurang baik, maka bisa dipastikan siswa dan gurunya juga bisa jadi kurang baik. Gurunya saling potong-potongan, gitu kan? Harmonis. Kurang harmonis. Ada geng. Bisa jadi ada geng-gengan ya, geng laki-laki gitu, gitu ya. Bisa jadi. Nah ini tadi kelihatan di Bapak Ibu ada peraturan akan keyakinan kelas. Selalu peraturan itu contohnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya apa kira-kira? Nah ini, jadi bedanya peraturan dan keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Selalu kalau di peraturan kita tulis selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi dalam keyakinan kelas katanya dia udah mencakup semuanya ya. Artinya ini bertanggung jawab gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, bahasa keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kalau dilarang mengganggu, udah dilarang benar gitu ya. Kalau kita menghormati, iya kita harus menghormati. Gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, itu Pak. Menghormati orang lain juga bisa berkomitmen gitu ya. Artinya komitmen itu bahasa kitanya apa? Persetujuan. Keyakinan itu merupakan persetujuan antara siswa dan juga kita di sekolah, keyakinan. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Nah, termasuk kesehatan, keyakinan kelasnya tentang kesehatan gitu ya. Bisa jadi di sini poinnya misalkan menjaga kesehatan gitu kan. Bergantian atau menunggu giliran, hormati orang lain untuk bersabar gitu ya. Gunakan masker, itu bahasa keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, tapi bahasa keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas itu dengan bahasa yang seperti ini gitu ya. Dengan bahasa cukup 1 atau 2 kata aja gitu, nggak usah panjang-panjang begini. Disiplin, komitmen bisa kita terapkan di dalam kelas kita nanti. Nah ini tadi tentang peraturan dan keyakinan kelas. Tentunya masih banyak contohnya Bapak Ibu ya, di mana-mana di internet juga banyak. Nah, ini saya di kelas mencontohkan kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, pertama kita diskusi dulu peraturan kelas, peraturan sekolah gitu ya. Kan ada peraturan sekolah ya. Nah, itu bisa diskusi tuh. Setelah diskusi, kita tanya ke siswa kira-kira peraturan ini apa yang bisa kita terapkan gitu ya. Terus setelah itu baru kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Tadi kayak misalkan datang 15 menit, bisa juga kita bahasa keyakinan itu datang tepat waktu gitu kan. Terus kalau peraturan mengerjakan tugas dengan baik misalkan, bahasa keyakinan kelasnya itu bertanggung jawab gitu kan. Terus jangan mengganggu teman atau apa mengejek-ejek teman gitu kan, bahasa peraturannya. Bahasa keyakinannya misalkan saling menghargai gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi biarkan anak tersebut bereksplorasi dengan keyakinannya masing-masing. Saya juga awalnya bukan sempat ragu ya, artinya
ini anak-anak bisa nggak kira-kira nulis gitu ya. Ternyata saya perhatiin ya memang ada yang harus kita luruskan, karena juga ada yang benar juga tuh, ada yang nulis bertanggung jawab, tidak membullying, bisa juga tuh ke dalam keyakinan kelas gitu kan. Nah setelah itu mereka tulis di, kalau saya kemarin menyediakan kertas warna-warni gitu ya, anak-anak sudah nulis dan selanjutnya mereka menempelkan di dinding gitu ya, bisa di belakang, bisa juga di depan gitu. Supaya apa? Supaya mereka bisa terlibat langsung dengan apa yang kita sepakati di kelas kita. Jadi anak-anak terus ingat gitu ya apa yang mereka tulis, apa yang mereka buat. Nah, keyakinan kelas ini juga bisa mengajarkan anak untuk apa ya, istilahnya menghargai orang lain juga bisa. Karena di situ mereka tidak menerima apa hasilnya saja, mereka ikut terlibat di dalamnya gitu, di dalam merumuskan keyakinan kelas. Nah, saya juga nanti berharap Bapak Ibu bisa menerapkan ini contoh keyakinan kelas. Nanti kalau misalkan kurang paham atau yang bertanyakan, bisa kita sama-sama diskusi gitu ya. Contohnya banyak di internet, juga bisa kita melihat contohnya keyakinan kelas supaya menjadi seru aja gitu ya, seru ketika dia menuliskan apa yang dia harapkan di kelas itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas tadi bahasanya lebih abstrak dari peraturan, bahasanya lebih universal gitu ya. Ini pernyataannya universal bahasanya gitu ya. Dibuat dalam bentuk positif untuk yang kita buat dalam keyakinan kelas itu bahasanya harus positif gitu ya. Terus sedikit saja agar mudah diingat, nggak usah panjang-panjang bahasanya, ya nggak usah membesar pen di situ. Gak usah bikin satu kalimat gitu ya, tapi kalimatnya singkat saja, tapi bisa menjangkau semuanya, gitu, mencakup semuanya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, artinya peraturan atau keyakinan tersebut sesuai dengan kondisi kelasnya, jadi tidak mengada-ngada gitu ya, sesuai dengan kenyataan di kelasnya atau di sekolah. Terus semua warga sekolah terlibat saat membuatnya. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, kita juga harus terlibat, Bapak Ibu. Jangan kita serahkan anak-anak tulis keyakinan kelas. Karena bengong ya, anak-anak bengong. Anak-anak hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah hal-hal yang kita yakini bersama dan untuk kita kerjakan bersama juga. Dari mana Pak keyakinan kelas? Nah, kita lihat peraturan dulu. Nah, kayak misalkan ini datang 15 menit, nah kira-kira keyakinan kelasnya apa ya? Akhir tepat waktu Pak? Iya, boleh, ada tepat waktu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya, untuk pembuatan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana cara menghadapi siswa dalam permasalahannya. Yang pertama tadi ada hukuman, ada juga konsekuensi, dan yang ketiga tadi namanya restitusi. Di dalam restitusi itu kita menemukan apa yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu wajib ada ketika kita menyelesaikan permasalahan pada murid gitu ya. Apa saja sih bagian dari segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas maksudnya kita semua akan melakukan yang terbaik ketika kita melakukan, ketika kita bisa melakukan. Validasi tindakan salah, semua perilaku memiliki alasan.
Dan menanyakan keyakinan artinya kita semua memiliki motivasi internal. Contohnya di sini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika seorang murid melakukan kesalahan, hal yang pertama itu ketika kita menerapkan restitusi atau segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita stabil dulu emosi anak tersebut. Jangan ketika dia udahan dia nggak kerjain tugas atau terlambat, kita langsung sewot. Emosi dia meledak-ledak ya. Kita stabilkan dulu emosi dia. Dengan bagaimana cara menstabilkan emosinya Bapak Ibu? Yang pertama, kita berikan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu kan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi anak merasa tenang dulu gitu ya ketika kita menghadapi kita. Karena kalau kita nggak buat tenang dulu, bisa anak kalau kabur kalau bahasanya gitu ya, emosi pikiran kemana-mana. Apalagi kalau habis berantem tuh. Ya, emosi. Iya, kalau nggak kita tenangin dulu, nah bisa sering sahut nyaut tuh. Iya Pak, dia nyamuk lagi. Jadi kita tenangin dulu. Bapak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan lah. Ini salah dia wajar. Bapak juga sama pernah melakukan kesalahan. Kan dia tidak tapi semua juga pernah melakukan kesalahan. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Caranya gimana? Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pasti kamu memiliki keyakinan, memiliki alasan kenapa kamu melakukan hal itu, gitu kan? Iya Pak, misalkan si racing misalkan mengganggu saya terus, akhirnya saya Balas. balas. Akhirnya dari beresnya saya balas. Nah, akhirnya kan dia mengungkapkan gitu ya. Oh, kalau begitu sesuai nggak dengan keyakinan kita tuh? Kalau saling membalas seperti itu nggak sesuai Pak. Yang mana yang tidak sesuai gitu kan? Itu Pak saling menghormati. Nah ini betul saling menghormati. Nah barulah setelah itu kita menanyakan keyakinan dari diri sendiri gitu ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah kita validasi tindakan yang salah, anak kita tanya, kira-kira apa selanjutnya yang akan kamu lakukan? Apakah dia menjawabnya seperti apa? Pasti kan muncul dari diri mereka sendiri. Gitu ya. Iya Pak, saya akan minta maaf sama bapaknya tadi, gitu kan? Saya tidak akan mengulangi lagi. Ya. Jadi tanpa kita suruh pun sebenarnya anak sudah punya keyakinan dalam diri mereka sendiri bahwa kadang perbuatan yang kurang baik itu mereka punya pandangannya masing-masing seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam segitiga restitusi ini semua dari mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, semuanya harus ada, ya, harus berkesinambungan. Kadang kita pasti di dalam prosesnya sebenarnya kita sudah menerapkan nih Bapak Ibu segitiga restitusi ini, tapi kadang-kadang kita lupa tahapan yang ketiganya ini ya, menanyakan keyakinannya. Bisa jadi kita cuma sampai sini nih, menstabilkan identitas, ya, tenang dulu, apa tanya gitu, berantem biasanya. Ya, emosinya, sabar. Stabil lah emosinya gitu ya. Kita tanyakan tuh tindakan yang salah. Mereka kamu mau kuliah salah enggak? Salah Pak. Udah sampai situ aja sekarang. Udah minta maaf. Nah, oh ya itu kan hanya sampai sini aja nih. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Jadi ketika dia berantem, kumpul, hanya minta maaf aja. Ujung-ujungnya gitu, terus besoknya bisa jadi terulang lagi. Iya, karena kita nggak selesai melakukan segitiga restitusi ini. Kita menanyakan keyakinan, kalau misalkan mukul itu
Lama sih sebenarnya ya. Salah apa? Cara memperbaikinya menurut kamu? Pasti anak akan punya pikiran sendiri untuk memperbaikinya. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah tadi tahapan dari segitiga restitusi yang mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan. Meskipun kadang-kadang sering lupa, kalau kita benar-benar belajar sering lupa, tapi nanti sesuatu saat bisa ingat lagi gitu ya. Nah itulah fungsinya belajar, manfaatnya belajar. Kalau kita nggak pernah belajar ginian, Nggak tahu. maksud saya juga sama. Dengan restitusi, segitiga restitusi ternyata ada tahapan-tahapannya gitu ya. Meskipun tidak harus seperti ini, bahasanya gitu ya, bahasa kaku lah ibaratnya bahasa baku. Kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Nah berikutnya ini contoh penerapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Kamu tahu mengapa namanya kamu itu di sini? Iya benar. Kamu dari sekolah lama. Di mana? Oh, main game. Kamu masih ingat memperhatikan kelas dua? Kalau masih ingat, kira-kira yang teman itu sesuai dengan memperhatikan kelas dua. Memperhatikan kelas yang mana? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu mengerti untuk masalah ini? Dari tampil apresiasi untuk tanggung jawab proyek. Sekarang kamu boleh kembali silakan. Kalau saya tuh yes. Yes. Bapak Ibu, ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi. Ya. Jadi pertama kita stabilkan dulu anak tersebut psikologisnya gitu ya. Kita cari masalahannya, baru kita kita gali keyakinan mereka. Jangan lupa kita apresiasi gitu ya. Bapak apresiasi jawaban kamu, keyakinan kamu, karena tadi dia mengatakan bahwa pertama saya minta maaf Pak, kedua saya akan tidak mengulangi lagi gitu ya. Gitu. Dan kita apresiasi ya, Bapak apresiasi apa yang menjadi keyakinan kamu, mudah-mudahan lebih baik lagi gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadilah paparan singkat dari saya tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sharing ini Bapak Ibu bisa menambah sedikit banyaknya pemahaman kita, termasuk saya juga sama sedang belajar gitu ya, bagaimana saya punya kewajiban juga untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Upayanya adalah untuk kemajuan kita bersama. Mungkin Bapak Ibu sebelum kita tutup ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kelas saya pertama Pak ada permasalahan. Anak itu kadang-kadang dalam melaksanakan tugas kelompok, dia itu kerjaannya kelalang keliling. Kadang-kadang disuruh pun nggak mau, tetap aja dia keliling. Berarti dia ketua kelompok. Katanya bahasanya mengintip pekerjaan orang. Terus sudah saya katakan itu kurang baik. Coba kalau mengintip itu berarti kita ngapain? Nyopet Pak, ya itu nyontek itu sama dengan mencuri. Coba kamu jangan
mencuri contekan orang lain ya. Nah, besoknya begitu lagi baik itu anak, tetap aja kalah pilih baik. Ketua kelompok tuh padahal. Itu bagaimana cara mengatasinya Pak? Saya juga agak pusing juga mengatasinya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kamu. Baik, terima kasih Pak Samudin atas pertanyaannya. Bagaimana mengatasi anak yang sering keliling-keliling gitu ya? Pada saat kerja kelompok. Ketika belajar kelompok, kelompoknya sudah dibagi, tapi tetap aja keliling-keliling kelompok lain. Yang pertama, bisa jadi dia kurang nyaman sama kelompok dia, bisa jadi gitu kan. Yang kedua, dia nggak pede sama diri dia sendiri gitu kan. Nah, caranya ya bisa kita terapkan tadi dengan cara restitusi bisa kita terapkan. Kita tanya dulu. Kita tanya kenapa jalan-jalan atau keliling-keliling kan sudah semuanya sudah masing-masing sudah bagi kelompok. Kedua, ya itu nanti kita tanya apakah yang kayak ini baiknya sebenarnya kalau menurut kamu gitu kan. Kalau keliling-keliling apakah sudah mengganggu teman-teman yang lain gitu. Menurut dia Pak orang baik Pak. Ya, oke kalau orang baik bagaimana cara mengatasi menurut kamu itu? Ya Pak, nanti saya akan baca kelompoknya namanya dengan tertib gitu kan. Mudah-mudahan nanti kalau udah keyakinan kelas mereka juga sama. Misalkan keyakinan kelas dari kelompok apa? Sebelum belajar kita bisa kita bikin keyakinan. Oke, hari ini kita belajar misalkan. Sebelum belajar kita bikin kesepakatan kelas. Apa yang kesepakatan belajar hari ini? Pertama tidak ngobrol. Oke, tidak ngobrol. Anak yang ini Pak, anak yang sudah ngomong gitu. Apa kesepakatan belajar hari ini? Tidak ngobrol Pak, kayak tulis, tidak ngobrol. Tulisnya di pojokan, Pak tulis. Yang kedua, pasti ada dengan yang tidak lari-larian Pak. Oke, tidak lari-larian. Ketika terjadi hal itu, kita kembalikan ke sini. Balikan kalian udah ya kan tidak lari-larian. Terus ada kita kayak gitu, mudah-mudahan ada perubahan di kelas itu buat ini. Iya benar. Kita boleh lebih Bapak Ibu yang lain belum? Ya, alhamdulillah. Ya, itulah kalau kita sering sharing berarti kita ada masukan baik dari Pak Udin ataupun dari saya dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu mungkin masalahnya banyak ya. Siswanya 50 kurang 1. Terus kepalanya beda-beda. Pusing. Iya, mungkin nanti kalau di ruang guru boleh kita ngobrol-ngobrol sering kok deh. Pengalaman Pak Febri. Pak Febri misalkan di sekolah lain seperti apa penerapannya ya, bisa sharing. Kalau Febri paham kali itu, bagaimana ada kelas saya. Senang orang baca selesai Yang paling penting tadi kalau bisa kita menghindari ya yang namanya hukuman. Konsekuensi masih boleh ya kan. Restitusi apalagi lebih baik. Kalau hukuman kayaknya kita tinggali pelan-pelan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk penyampaian materi ini. Terima kasih untuk kehadirannya dalam mendefinisi tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang baik, guru yang baik buat murid kita ke depannya. Terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi menjelang siang ini, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sehat semua? Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya.
yakini yang ada di dalam kelas kita. Nah, dari mana keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu asalnya dari peraturan kelas. Ya, peraturan yang ada tempel di kelas kita. Membuat keyakinan kelas contohnya seperti ini bisa ya. Atau dengan bahasa yang sederhana. Contoh tadi tidak boleh bullying ya, saling menyayangi, terus ya, hadir tepat waktu dan sekolah. Apalagi saling menyayangi ya, mengerjakan tugas komitmen ya, boleh kayak gitu. Nah, nanti masing-masing akan Bapak berikan kertas seperti ini ya. Nanti kita tulis keyakinan kelasnya di sini. Nanti kalian silakan ditulis nanti untuk perintah berikutnya. Ya, silakan. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah menulis keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya sudah ditulis. Coba Bapak lihat. Nah, semuanya. Nah, sekarang kita akan nempel keyakinan kelas itu di mana di depan sini ya. Di depan sini. Silakan kalian jangan berebutan, bergantian menempelnya ya. Ya, silakan dirapihin ya tempelnya. Demikian aksi nyata saya. Terima kasih, salam dan bahagia.